Salam damai sejahtera bagi kita semua. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dan bisu yang kerasukan setan, maka takjublah orang banyak melihat mujizat yang terjadi. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sama saja mereka melecehkan Tuhan Allah. Sama saja mereka menuduh Tuhan Yesus dan merasa dirinya paling benar. Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa kalau kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Demikian juga iblis, mengusir iblis. Mereka melawan dirinya sendiri. Begitu juga orang yang tidak bersama Tuhan dan melawan Tuhan Yesus, berarti orang itu hidup terpisah dari Tuhan Allah. Jika orang itu menentang Tuhan Yesus yang sebagai anak manusia, maka akan diampuni. Tetapi kalau menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Karena sekarang ini anak manusia tidak lagi secara fisik berada dalam dunia. Tetapi karena begitu kasih Kristus kepada manusia, maka Tuhan Yesus memohon kepada Tuhan Allah untuk mengirim Roh sebagai penolong kepada manusia supaya bisa mengenali kebenaran-kebenaran Tuhan Allah. Tetapi pada kenyataannya masih ada orang Kristen yang tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau mendengar peringatan dari Tuhan. Dirinya tidak lagi memiliki kepekaan menangkap teguran Tuhan Allah. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Selalu mengulangi perbuatan dosa. Lebih mengandalkan pikirannya dan kekuatannya sendiri. Mereka bebas melakukan apa saja tanpa ada yang membatasinya. Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus sama saja tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama saja menolak keselamatan yang diberikannya, juga menolak perintahnya. Berarti dirinya berada di luar kebenaran-kebenaran Tuhan Allah. Maka dirinya sedang memadamkan Roh Tuhan yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada dirinya melalui Tuhan Yesus yang memohonnya. Jadi dirinya sama saja menentang kuasa Tuhan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita yang percaya kepada Kristus sebagai penolong dan memampukan kita supaya kita bisa menjauhi segala kejahatan. Roh Kudus juga yang menghibur kita dikala kita dalam kesedihan, kesusahan, penderitaan. Tuhan sangat mengetahui kalau kekuatan kita sangat terbatas. Makanya Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Allah untuk memberikan Roh yang menolong dan menghibur kepada kita. Sebagai orang yang percaya dan mengenal Kristus, maka kita adalah milik Kristus. Karena sudah ditebus oleh darahnya dan kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah Bapa supaya kita bisa memelihara keselamatan yang diberikannya. Jadi jangan pernah kita menentang Roh Kudus. Karena itu sama saja melecehkan Tuhan Allah yang sudah berkenan memberikan Roh penolong untuk kita melalui Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita. Untuk itu,
Mari kita pelihara keselamatan kita. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.